Lalu geng, selain dia belajar ke Abuya Armin, menurut sumber yang gue dapat nih, salah satunya dari media Republika, dikatakan kalau Mama Gufron ini juga pernah belajar kepada beberapa ulama lain, yaitu salah satunya adalah Kiai Haji Abdullah Haq Nur Cianjur, lalu juga kepada Kiai Haji Abdul Karim atau Mbah Makarim yang berasal dari Boyolali. Lalu ada lagi Kiai Haji Siroj atau yang lebih sering disapa dengan Mbah Siroj Panularan Kertosuro. Nah, jadi itu barisan dari guru-gurunya. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, beberapa hari belakangan kita dihebohkan dengan banyaknya video-video ceramah yang datang dari seseorang yang mengaku sebagai pemangku agama. Namanya itu adalah Mama Gufron. Semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukur innaka ya makari ya Gufron, al-kiyi innaka ya ma'adar ya firman Allah. Apakah saya didoakan enggak Gufron? Ya jelas lah. Di mana beliau ini di setiap ceramahnya itu banyak sekali statement-statement kontroversial, yang mana salah satunya dia mengatakan kalau dia pernah video call dengan malaikat, dan yang lebih gilanya dia mengaku bisa berbicara dengan hewan seperti semut. Nah, yang mana kemampuannya tersebut seolah-olah mirip dengan salah satu dari 25 nabi dan rasul yang selama ini kita ketahui, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, jadi klaim dia ini nggak main-main geng, bisa ngomong sama hewan. Lalu ceramah dari Mama Gufron ini yang viral itu kemudian menjadi perhatian dari banyak orang karena dianggap sebagai sebuah kesesatan atau dengan bahasa ringannya tuh ya pembodohan gitu. Nah, sebenarnya bisa aja nih ya orang-orang menganggap kalau dia nggak normal atau gimana lah sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Nah, tetapi yang jadi masalahnya adalah beliau ini memiliki pengikut yang jumlahnya juga nggak sedikit, yang mana hal ini ditakutkan bisa mempengaruhi pikiran orang lain. Tapi hal-hal seperti ini kayaknya memang udah sering terjadi di negara kita, yaitu mengenai munculnya sosok-sosok yang mengumpulkan banyak orang untuk membuat sebuah perkumpulan atau dengan kata lain tuh kayak aliran atau sekte yang pada akhirnya itu menjadi viral dan menjadi kegelisahan masyarakat. Nah, dan kejadian kayak gini sebenarnya nggak cuma ada di Indonesia. Bahkan kemarin kita juga udah sempat bahas nih geng tentang seorang pemuka agama, yang ini orangnya kalian bisa lihat, yaitu Bole Baba yang berasal dari India. Beliau ini adalah pemuka agama atau pemimpin sebuah aliran yang mana ketika dia mengadakan sebuah acara perkumpulan itu sebanyak 121 umatnya meninggal dunia gara-gara beramai-ramai ingin mencium kaki dia. Hal-hal kayak gini nih yang harus dihindari karena ini adalah sebuah bentuk pembodohan apalagi di zaman modern sekarang. Untuk saat ini kita bakal ngebahas nih bagaimana sih sepak terjang dari sosok Mama Gufron yang sedang ramai dibicarakan di jagat media sosial sekarang. Langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan utama, yaitu ceramah dari Mama Gufron yang dianggap terindikasi mengandung kesesatan, alias ceramahnya sesat. Ini gue disclaimer dulu ya, pernyataan ini bukan datang dari gue pribadi geng, tetapi gue mengutip dari banyak sumber. Nanti kalian boleh cek sendiri dari sumbernya benar atau enggak adanya statement dan pernyataan ini. Jadi kita mulai dulu nih dari pembahasan pertama. Siapa itu Mama Gufron? Jadi menurut dari berbagai sumber yang gue dapat, Mama Gufron ini memiliki nama asli yaitu Ius Sugriman. Dia ini lahir di tanggal 25 Desember tahun 1963, tepatnya di kota Bandung, Jawa Barat. Nah, terus ada informasi yang mengatakan kalau dia ini memiliki nama lain yaitu Raden Abik yang berarti gondrong dalam bahasa Sunda. Nah, hal ini disebabkan karena dia memang memiliki bulu halus di sekujur tubuhnya. Jadinya dia dijuluki dengan nama tersebut. Ayah beliau itu diketahui bernama
Haji Endang Mustafa. Sementara ibunya itu bernama Hajah Suntari Putri. Mama Gufron ini adalah anak kedua dari pasangan tersebut. Dan saat dia masih muda, dia ini ternyata adalah seorang pengamen jalanan. Jadi bisa dikatakan perjalanan hidupnya beliau ini cukup keras juga di masa mudanya. Di saat itu, dia ini bersama teman-temannya mengamen keliling mulai dari rumah ke rumah, terus juga dari terminal bus sampai dengan ke pasar untuk mencari penghasilan. Salah satu dari teman kecil Mama Gufron itu bernama Wahyu. Nah, Wahyu ini bilang, geng, kalau Mama Gufron yang dia kenal bernama Ius itu pernah menjadi seorang kuli panggul bahkan. Ketika itu dia bekerja di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Bahkan cerita-cerita masa kecilnya itu juga kocak-kocak banget gitu ya. Diceritakan oleh temannya, si Mama Gufron ini pas masa kecil itu pernah sampai nyuri sendal serta jadi maling ayam. Nah, itu cerita masa lalu lah, cerita masa kecilnya si Mama Gufron menurut temannya yang bernama Wahyu. Nah, untuk saat ini si teman kecilnya tersebut juga kaget kok bisa tiba-tiba si temannya yang bernama Ius alias Mama Gufron ini mengganti nama dengan Kiai Haji Muhammad Abdul Gufron Al-Bantani Syafi'i. Set. Kayak keturunan Arab bener gitu ya. Padahal lahirnya di Bandung gitu. Dia mengklaim bahwa nama Muhammad Abdul Gufron adalah nama yang diberikan setelah dia berhasil menuntaskan amalan yang diperintahkan oleh guru spiritualnya yang bernama Kiai Haji Hasan Armin atau yang lebih dikenal dengan Abuya Armin. Nah, ini menurut pengakuan Mama Gufron. Lalu diceritakan juga pada awalnya Mama Gufron ini atau yang bernama Ius ini bisa bertemu dengan Abuya Amin itu berawal dari ketika dia masih kecil dan dia sering hilang dari rumah. Diceritakan ketika Mama Gufron ini sempat hilang, dia tiba-tiba muncul dengan mengenakan pakaian adat Jawa yang mana di saat itu dia bisa mengobati orang-orang yang sedang sakit di sekitar tempat dia tinggal. Nah, namun setelah itu tiba-tiba dia sempat menghilang lagi dan jejaknya tidak diketahui. Nah, terakhir kali dia hilang itu dia masih sekolah SD dan gara-gara dia hilang itu dia akhirnya tidak lulus SD. Nah, lalu kemudian singkat cerita ketika si Mama Gufron ini sudah berusia 12 tahun, dia akhirnya memilih untuk belajar ke sebuah pondok pesantren yang bernama Al Hasaniyah yang berlokasi di daerah Cibuntu, Pandeglang, Banten. Mungkin ada teman-teman yang berada di daerah Cibuntu, Pandeglang, Banten, boleh tinggalkan komentar di bawah. Apakah benar mungkin ya Mama Gufron ini pernah di pondok pesantren di daerah kalian? Coba tinggalkan komentar di bawah. Terus dijelaskan juga, geng, saat si Mama Gufron ini menuntut ilmu di sana, dia ini berguru dengan Abuya Armin tadi. Dan dari situlah dia diberikan nama Muhammad Abdul Gufron oleh Abuya Armin. Dan dari nama tersebut kemudian diberikan lagi titel Abuya Mama, yaitu sebuah panggilan yang ditujukan untuk seorang tokoh agama sama seperti Romo Kiai di dalam kebudayaan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, jadi kata mama di sana itu bukan berarti ibu gitu ya, bukan berarti dia perempuan gitu. Tapi karena memang itu diklaim oleh si Mama Gufron sebagai panggilan yang diberikan kepada dia oleh gurunya dulu. Lalu, geng, selain dia belajar ke Abuya Armin, menurut sumber yang gue dapat nih, salah satunya dari media Republika, dikatakan kalau Mama Gufron ini juga pernah belajar kepada beberapa ulama lain, yaitu salah satunya adalah Kiai Haji Abdullah Haq Nur Cianjur, lalu juga kepada Kiai Haji Abdul Karim atau Mbah Makarim yang berasal dari Boyolali. Lalu ada lagi Kiai Haji Siroj atau yang lebih sering disapa dengan Mbah Siroj Panularan Kertosuro. Nah, jadi itu barisan dari guru-gurunya. Nah, sementara di nama Mama Gufron itu kan ada lagi tuh yang akhirnya yang namanya Al-Bantani. Nah, itu adalah nama yang dia pakai atas dasar klaimnya sendiri yang mengatakan kalau dia adalah keturunan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, walaupun hal itu tidak bisa dibuktikan dengan fakta dan data gitu ya, tapi ya beliau ini ngeklaim kalau dia keturunan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, lalu ada lagi di ujung namanya yaitu Asy Syafi'i. Nah, nama tersebut dipakai karena dia adalah pengikut dari Imam Syafi'i katanya. Wah, mantap ya, suka-suka dia aja dah. Sebenarnya nih, geng, dari gelar Al-Bantani di belakang namanya ini itu ditunjukkan kepada salah satu ulama besar yang ada di Indonesia yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani tadi. Namun keluarga dari Syekh Nawawi Al-Bantani yaitu cicitnya yang bernama Kiai Haji Majasi Banten itu sudah menegaskan kalau Mama Gufron bukanlah keturunan dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dan beliau juga bingung kenapa berani-beraninya si Mama Gufron ini pakai nama Al-Bantani. Ya sebenarnya secara garis keturunan itu udah melanggar. Nah, tapi apa boleh buat ya, karena ditempuh jalur hukum juga bingung gitu perihal nama ini. Dan dari informasi lain yang gue dapatkan, ternyata Mama Gufron juga diketahui kalau dia menjadi seorang pengasuh dari pondok pesantren yang bernama Unik Nusantara atau
UNQ Nusantara yang berada di Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dan pondok pesantren tersebut memiliki cabang yang ada di Bandung serta Jakarta. Wah, gak main-main nih. Beliau pemimpin pondok pesantren yang cabangnya banyak dan besar gitu. Pondok pesantren tersebut sudah dirintis oleh Mama Gufron sendiri sejak tahun 1999 dan diresmikan pada tanggal 17 Agustus tahun 2000 oleh Mama Gufron sendiri bersama dengan anggota-anggotanya. Nah, jadi sepak terjang Mama Gufron ini berarti udah lama, geng, di dunia spiritual dan keagamaan. Dan selain pondok pesantren tersebut, ternyata Mama Gufron juga mengelola 8 lembaga pondok pesantren lain. Dari informasi yang dikatakan oleh salah satu pengurus pondok pesantren milik Mama Gufron yang bernama Ubat Aminullah, dia bercerita kalau Mama Gufron adalah salah satu keturunan pahlawan dari Bandung yang bernama Ujang Ma'ruf yang merupakan kakek dari Mama Gufron sendiri dan merupakan teman dari Muhammad Toha Hussein Sastra Negara yang juga adalah seorang pahlawan dari Bandung. Wah, banyak juga klaimnya ya. Tadi Al-Bantani, sekarang klaimnya dia ternyata cucu dari pahlawan negara ini. Ya berarti memang luar biasa juga ya background dari Mama Gufron ini kalau benar-benar nyata hal tersebut. Nah, terus geng, sebagai seorang pemuka agama, tentu Mama Gufron ini sering melakukan ceramah atau kajian gitu, geng. Nah, Mama Gufron sendiri identik dengan rambutnya yang panjang dan sering mengenakan tutup kepala seperti blangkon. Ya, gayanya kalau kita lihat kurang lebih kayak Gus Syamsuddin gitu ya, agak mirip-mirip memang. Mama Gufron ini juga sering menggunakan peci ketika dia sedang memberikan ceramah. Pokoknya penampilannya itu ya memang penampilan ala muslim tapi versi Jawa gitu. Lalu seperti yang kita udah tahu nih, dia menjadi viral setelah ada sebuah video yang memperlihatkan ketika dia sedang memberikan ceramah di salah satu tempat yang isinya mengklaim kalau dia bisa berkomunikasi dengan malaikat. Bahkan bahasanya itu modern banget gitu. Dia bilang bisa video call. Kalau misalkan dia mengaku bisa berkomunikasi dengan malaikat dengan cara melakukan ibadah rutin atau intinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin itu masih bisa kita terima gitu kan, hanya sebagai kiasan gitu. Nah, tapi kocaknya dia ini justru mengaku berkomunikasi, berinteraksi dengan malaikat itu justru menggunakan video call tadi. Jadi benar-benar gak masuk akal, berlebihan banget. Dan apa yang dia ucapkan ini ternyata dipercaya, diyakini oleh para pengikutnya. Yang seolah-olah malaikat sebagai makhluk yang goib gitu, benar-benar bisa pegang handphone gitu. Dan yang lebih kelewatan lagi adalah malaikat yang dia klaim bisa berinteraksi dengan dia adalah malaikat pencabut nyawa, yaitu malaikat Israel. Enak banget jadi Mama Gufron ya, bisa cancel jadwal meninggoy itu ya. Dia pengen meninggoy nih, cancel dulu lah gitu kan bisa video call langsung dengan malaikat Israel. Ada-ada aja. Nah, jadi geng, Mama Gufron ini mencontohkan ketika ada yang meninggal, malaikat Israel ini akan berkomunikasi dengan dia menggunakan video call dan si Mama Gufron ini bisa request gitu. Dia bisa bilang kayak gini, "Assalamualaikum, inna rohtan ya malaikat maut," katanya. "Makoli inna mafima Allah." Yoi, gue jadi niruin Mama Gufron udah bisa punya pengikut nih. Atau lihat dulu nih videonya nih, lihat nih videonya. Contohnya ada yang meninggal, tolong bacakan hijab. Video callan, "Assalamualaikum quli inna rahmatan ya malaikat maut, ma quli inna kalimah firma Allah." Dibacakan sama keluarganya, begitu diambil, la kalimah Allah Allah. Plus lihat tatap muka, tatap wajah. Nah, mungkin ada kesalahan dalam ucapan gue, tolong koreksi ya. Karena sebaik-baik dan sebenar-benarnya kayaknya ucapan dari Mama Gufron memang. Kalau kalimat dari gue nih agak salah gitu. Karena seingat gue ya, kata makoli itu kayak gorengan deh artinya. Kenapa di dalam pembicaraan Mama Gufron dengan malaikat ada ngomongin gorengan ya? Makoli, coba cari deh makoli. Kalau nggak salah ya, ini gue coba cek juga deh di Google ya. Kalau di Korea makoli itu minuman beralkohol malah. Kita cari translate kali ya. Iya, makli. Makli, ya goreng, artinya gorengan. Gue tampilin nih, ntar lihat. Aduh, ada-ada aja dah ngomongin gorengan sama malaikat maut lagi. Kayaknya abis makan gorengan kolesterol meninggoy kali ya. Nah, terus gak sampai di situ aja nih, geng. Dia juga ngaku nih kalau dia bisa bertatap muka secara langsung dengan malaikat Israel, dimana ketika dia bertemu dengan malaikat Israel, Mama Gufron ini mengucapkan, "Assalamualaikum ya kal inna matal ruh wa makali atta ya mafima." Nah, ada makoli lagi, ada at
Atta di sini nih, Atta Halilintar kayak. Terus kenapa dia suka ngomong inna ya? Inna mulu gitu. Kayaknya kalau misalkan bacaan Arab itu harus ada inna ya. Aduh. Nah, lalu dia juga mengatakan kalau dia pernah berbicara dengan malaikat mungkar dan nangkir yang memiliki tugas untuk menanyakan jenazah ketika sudah dimakamkan. Ya intinya dua malaikat ini yang nge-podcast kita lah kalau kita udah meninggal dan dipertanyakan nih amal perbuatan kita selama hidup di dunia gitu. Nah, Mama Gufron ini mengklaim kalau dia bisa bicara tuh dengan podcaster alam kubur tersebut gitu. Sama mungkar nangkir loh, gaul banget. Dan ketika ada salah satu santrinya yang meninggal dunia, dia bilang nih ya, kemudian dia meminta agar malaikat mungkar dan nangkir nggak nanyain santrinya tersebut ketika dia berada di alam kubur. Jadi di skip lah gitu. Jadi nggak ada podcast tuh sama santrinya si Mama Gufron. Nggak sehat nih Mama Gufron nih. Udah jelas-jelas gitu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan semua kedudukan umat manusia di muka bumi ini sama. Kok bisa kalau jadi santrinya Mama Gufron bisa request atau negosiasi sama mungkar dan nangkir untuk gak di podcast gitu ketika meninggal gitu kan? Ini gak masuk akal, itu udah berlebihan banget cara marketingnya Mama Gufron ini. Ya tugas malaikat aja bisa dia nego gitu. Aduh, kacau. Dan kemampuan Mama Gufron ini geng, gak cuma bisa bicara dengan malaikat aja, tapi Mama Gufron juga mengklaim kalau dia bisa bahasa semut sampai bisa berinteraksi dengan jin. Jadi mukjizatnya udah mirip lah sama Nabi Sulaiman alaihissalam gitu. Dan ada sebuah video yang viral di sosial media, terutama di TikTok nih ya, yang mana Mama Gufron ini menjelaskan bagaimana bahasa semut tersebut. Sorry banget gue gak mau ngucapin, geli banget. Lo denger sendiri, lo lihat sendiri nih videonya. Ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya makariyama Gufron alkihi innaka ya ma'adar ya mafirma Allah. Oke, gue sebutkan nih artinya ya. Artinya tuh gini, apakah saya didoakan atau enggak Gufron? Waduh, gila. Jadi ini Mama Gufron ini seperti memberitahu kalau semut-semut tersebut bertanya kepada si Mama Gufron apakah mereka didoakan oleh Mama Gufron atau enggak. Terus Mama Gufron menjawab, ya jelas lah, gue doain gitu. Dan Mama Gufron mengatakan kalau dia mendapatkan informasi mengenai bahasa semut tersebut itu justru langsung dari Nabi Sulaiman katanya. Banyak banget temennya Mama Gufron ya. Dan yang lebih epic lagi ya, ini mungkin menjadi salah satu kemampuan yang menjadi impian gue kayaknya nih. Mama Gufron itu ngaku kalau dia pernah dipanggil sama bidadari surga yang meminta dia untuk cepat-cepat pulang ke surga. Ai, ganteng. Gue colok mata lu Mama Gufron. Nah, Mama Gufron ini bilang geng kalau ada sebanyak 44 bidadari yang meminta dia untuk ke surga. Dan Mama Gufron ngaku kalau bidadari-bidadari itu sekarang lagi ada di lapisan langit ke-7. Gila, Mama Gufron ngayal bet. Terus, apa tanggapan Mama Gufron ketika dipanggil oleh 44 bidadari surga tersebut, geng? Mama Gufron bilang kalau dia belum bisa pulang ke surga dengan alasan dia masih harus bekerja di dunia. Waduh, harusnya nih ya, The Avenger ada Mama Gufron tuh satu tuh. Ada Thor, ada Hulk, ada Iron Man, Mama Gufron deh tuh terakhir tuh. Nah, lalu geng, ada video yang memperlihatkan salah satu ceramah dari Mama Gufron yang mengatakan kalau dia pernah mendapatkan pesan khusus dari malaikat. Nah, dia ngaku kalau dia ini sempat berkomunikasi dengan semua malaikat pada jam 2 dini hari sehabis dia menjalankan ibadah sholat khusus. Nah, jujur ya, di dalam perkataannya itu gue nggak paham apakah maksudnya sholat khusyuk atau sholat khusus gitu. Tapi yang jelas ya dia bilang sih kayaknya sholat tertentu lah. Nah, dan dia juga mengatakan kalau ada malaikat yang memegang trompet turun menghampiri dia. Nah, tapi dia nggak nyebutin nama dari malaikat tersebut, geng. Dan kalau tebakan gue nih ya, dia nggak nyebutin nama malaikat itu antara dia lupa atau nggak tahu tuh nama malaikatnya siapa. Dan di dalam ceramahnya itu dia malah balik bertanya tuh sama si jemaahnya. Kalau kata gue sih dia nggak tahu gitu. Makanya dia nanya. Lalu Mama Gufron ini mengatakan kalau malaikat yang memegang trompet tersebut bilang sama dia. Dia bilang kayak gini, kalau ini dunia dipakai untuk permasalahan, lebih baik kiamat, katanya. Setelah mendengar pernyataan dari malaikat yang megang trompet tadi, Mama Gufron ini ngaku kalau dia langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan dia tumbalnya aja dengan alasan banyak orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para rasulnya. Dengan kata lain, Mama Gufron ini menjadi pahlawan lah agar menunda kiamat. Waduh, pantesan kemarin ya pas yang peramal India itu bilang kalau kita bakal kiamat, ternyata cancel kiamatnya, geng. Ini gara-gara Mama Gufron kayaknya nih.
Dan ada lagi nih geng, video lainnya, cuma ini bukan video ceramah, tapi sebuah video yang memperlihatkan ketika Mama Gufron memberikan ijazah kepada para santri. Namun sebelum memberikan ijazah kepada para santri ini, santri-santri tersebut ternyata harus bersujud di kaki Mama Gufron. Ya, Mama Gufron udah kayak Tuhan nih, disembah-sembah, disujud gitu ya. Dan gue nggak tahu apa ini sebuah peraturan yang ditetapkan oleh Mama Gufron atau dari pihak pondok pesantrennya, atau justru ini memang inisiatif dari para santrinya sendiri. Tapi seharusnya bentuk penghormatan yang berlebihan kayak gini tuh ya nggak dibenarkan gitu kan. Apalagi yang melakukan para santri itu nggak bagus lah buat anak-anak seumuran mereka. Nah, jadilah video tersebut sebagai salah satu kontroversi yang ya banyak sekali dipertanyakan oleh orang-orang. Kok bisa para santri tersebut sujud di depan Mama Gufron? Dari mana mereka mendapatkan arahan tersebut gitu kan? Nah, pokoknya kontroversi banget lah si Mama Gufron ini. Nah, lalu geng, kontroversi lainnya adalah Mama Gufron ini ternyata mengaku bertemu dan berbicara langsung dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mana ini sangat mustahil. Itu mustahil banget bisa terjadi. Nah, dia juga pernah mengaku didatangi oleh Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, dan bahkan sampai Imam Al-Ghazali. Keempat imam tersebut adalah imam yang mencetuskan 4 mazhab seperti yang kita tahu sekarang. Nah, Mama Gufron bisa-bisanya mengaku pernah bertemu dengan 4 imam tersebut. Lalu nggak tanggung-tanggung, dia juga ngaku pernah berbicara dengan Nabi Khidir alaihissalam, seorang nabi yang dikatakan berumur panjang karena meminum air Ainul Hayat dan merupakan guru dari Nabi Musa alaihissalam. Terus nggak puas sampai di situ, ada klaim lagi yang mengatakan kalau dia bisa mengubah air biasa menjadi air Zam-Zam. Pokoknya kontroversi dari Mama Gufron ini nggak tanggung-tanggung ya. Klaim-klaimnya atau pengakuan-pengakuannya itu bikin kita geleng-geleng. Nah, lalu ada kontroversi terakhir, yaitu dia mengaku sudah menulis sebanyak 500 kitab dalam bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu adalah bahasa yang sekarang dia gunakan. Dia juga mengaku bahasa aneh, bahasa Arab yang tidak bisa dimengerti artinya tersebut adalah bahasa Suryani katanya. Terus dia bilang, bahasa Suryani itu merupakan bahasa yang bakal kita gunakan pada saat nantinya kita ditanyai oleh malaikat Mungkar dan Nangkir ketika kita berada di alam kubur. Tapi yang jadi pertanyaannya, apa itu bahasa Suryani? Benarkah bahasa Suryani itu ada gitu? Nih menurut sumber yang gue dapatkan ya, bahasa Suryani itu memiliki sebutan lain yaitu bahasa Suriah yang berdefinisi sebagai bahasa Aram Timur di era Syria kuno. Jadi bahasa lama atau bahasa tua gitu geng. Kalau dalam bahasa Inggris, bahasa Suryani ini disebut dengan Classical Syriac atau dari aslinya dikenal dengan Lesana Suryaya yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa Suryani gitu. Atas klaim tersebut lantas ya netizen jelas aja nggak langsung percaya lah gitu ya, karena Mama Gufron ini kan kita bisa lihat lah, kita nggak bodoh juga gitu. Dari setiap ucapannya nggak meyakinkan. Bahkan ada ahli bahasa yang sampai menantang Mama Gufron untuk membedah dan membuktikan mengenai 500 kitab yang dia klaim sudah dia tulis. Nah, jadi ini ada sebuah video dari salah satu channel YouTube yang menayangkan video ketika Mama Gufron marah-marah sebab banyak yang tidak percaya kalau dia sudah menulis 500 kitab tadi, dan dia ditantang untuk bisa membuktikan hal itu. Nah, tapi bukannya menunjukkan bukti kalau memang klaim dia itu benar, tapi dia malah marah-marah dan tetap tidak bisa menunjukkan buktinya. Jadi kayak percuma aja, ngapain lo marah-marah gitu, buktinya tetap nggak ada gitu. Dan di dalam video itu Mama Gufron juga mengucapkan kalimat-kalimat yang terdengar seperti bahasa Arab, namun kalau didengar dengan seksama, bahasa Arab yang diucapkan oleh Mama Gufron ini tidak sesuai dengan kaidah yang benar di dalam bahasa Arab, alias asal ceplos nggak tahu artinya. Jadi artinya tuh nggak ada gitu. Jadi ucapannya itu ngawur ngidul gitu geng. Dan ada salah satu kata yang diucapkan oleh Mama Gufron yaitu makoli yang sempat gua bahas tadi, yang mana itu artinya ya dalam bahasa Arab itu banyak orang yang nggak tahu. Tapi kalau kalian cari dengan seksama ya, makoli itu atau makli itu artinya gorengan. Apa hubungannya hadis sama gorengan, gila. Lalu akhirnya karena banyak video-video yang beredar mengenai Mama Gufron ini, otomatis dia menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial, sampai kabar mengenai viralnya Mama Gufron ini diketahui oleh pihak pondok pesantren. Jadi pondok pesantren yang dia bina mulai mendengar kalau pembina mereka atau pemimpin pondok pesantren mereka itu sudah viral dan bahkan diolok-olok oleh masyarakat. Salah satu pihak dari pondok pesantren yaitu yang bernama Ubad Aminullah yang sempat gue sebutkan sebelumnya nih geng. Dia bilang kalau video-video yang beredar di media sosial itu adalah potongan-potongan dari ceramahnya Mama Gufron yang sengaja dipotong oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian disalahartikan oleh netizen. Nah, jadi dibela lah oleh pihak pesantrennya ini. Dan seperti salah satunya dikatakan ketika Mama Gufron mengucapkan kalau dia bisa berbicara dengan semut. Menurut si Ubad ini, kalau orang yang nonton video panjangnya, sebenarnya Mama Gufron ini mencontohkan
berbicara dengan semut untuk mengajarkan kalau semut itu sebenarnya mendoakan kita, katanya. Nah, apakah kita juga mendoakan makhluk-makhluk lain atau enggak gitu? Namun karena dipotong-potong, jadi terlihat kalau Mama Gufron ini seperti menyampaikan sebuah ajaran sesat, katanya. Tapi tetap aja gitu ya, kalau menurut gue nih ya secara pribadi, dia kan mengucap kalimat-kalimat yang seolah-olah itu bahasa Arab dan dia mengatakan kalau itu adalah bahasa semut. Ya berarti apa ya? Ya semacam pembodohan sih sebenarnya. Harusnya kalau memang ingin menyampaikan bahwa semut, hewan atau hal apapun di muka bumi ini saling mendoakan atau mendoakan manusia, ya cukup sampaikan aja gitu. Cukup sampaikan bahwa ya semut itu mendoakan kita, kucing itu mendoakan kita, sebatas itu. Tapi bukannya membacakan sebuah ayat atau sebuah bahasa yang seolah-olah itu bahasa semut gitu. Jadinya kan salah penafsiran gitu, geng. Ya itu menurut gue sih, tapi nggak tahu nih menurut kalian gimana, geng? Coba tinggalkan komentar di bawah. Selain itu, orang yang bernama Ubat ini juga mencoba memberikan penjelasan mengenai klaim dari Mama Gufron yang mengatakan kalau dia sudah menulis 500 kitab dalam bahasa Suryani. Menurut orang yang bernama Ubat, penyebutan bahasa Suryani ini pertama kali bukan disebut oleh Mama Gufron. Ada beberapa ulama yang sebelumnya seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Jalaluddin As-Suyuti, lalu ada Syekh Bulqini dan Syekh Ibrahim Al-Baijuri, yang mana mereka semua mengatakan kalau bahasa Suryani adalah bahasa yang ditanyakan pada saat kita berada di alam kubur, katanya. Dan menurut Ubat ini juga ada beberapa ulama yang berpendapat kalau bahasa Suryani adalah bahasa yang digunakan ketika kita ditanyakan oleh malaikat. Jadi bukan bahasa Arab seperti yang kita tahu selama ini, kata dia. Ya jujur aja kalau gue pribadi ya, diajarkan oleh guru ngaji gue, katanya sih ya bahasa yang akan digunakan nanti oleh para malaikat adalah bahasa Arab gitu. Ya sesuai dengan bahasa yang ada di kitab suci Al-Quran. Tapi menurut Mama Gufron dan geng-gengnya itu semua pakai bahasa Suryani, katanya. Lalu si Ubat ini juga menegaskan kalau bahasa Suryani bukanlah sebuah akidah atau ajaran yang menyimpang, sehingga bagi siapa saja yang menggunakan bahasa Suryani atau belajar bahasa tersebut gak akan menjadikan seseorang itu menjadi kafir atau sesat. Nah sebenarnya dengan kalimat itu kita bisa setuju sih. Mempelajari sebuah bahasa ya bukan sebuah kesesatan atau justru menjadi sebuah dosa. Karena logiknya adalah ya belajar bahasa kan itu wawasan. Bahkan kita diminta untuk tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya gak ada yang larang untuk mempelajari bahasa. Tapi ya ini bahasa bener apa kagak sih? Karena yang dipertanyakan selama ini adalah arti atau makna daripada ucapan-ucapan Mama Gufron dengan bahasa yang dia klaim sebagai bahasa Suryani itu bener gak maknanya? Bahasa semut, bener gak semut kayak gitu ngomongnya? Atau ada buktinya gak? Atau mungkin ya pedomannya dari mana? Itu yang dipertanyakan gitu, agar tidak menyesatkan gitu kan, penafsirannya tidak melenceng gitu. Nah lalu geng, gak cukup sampai di situ. Kalau tadi yang angkat bicara itu adalah orang yang bernama Ubat, nah kali ini ada seseorang yang bernama Kiai Haji Abdul Mujib. Dia ini adalah anak dari Mama Gufron. Dia juga angkat bicara mengenai ceramah dari ayahnya tersebut yang sedang viral ini. Dia membicarakan mengenai salah satu isi dari ceramah Mama Gufron, mengenai Mama Gufron yang bisa berbicara dengan malaikat, yang mana anaknya ini mengatakan kalau komunikasi antara Mama Gufron dengan malaikat adalah hal yang wajar karena itu semua ada di Al-Quran dan hadis, katanya. Dan ceramah Mama Gufron menjadi perbincangan banyak orang karena masyarakat kurang adanya ta'aruf atau tabayun dan tidak menjalin silaturahmi ke pondok, kata anaknya lagi. Apalagi karena video yang beredar di media sosial itu tidak menayangkan versi lengkap dari isi ceramahnya Mama Gufron sehingga banyak disalahartikan oleh netizen dan masyarakat luas. Ya bisa jadi potongan video itu memang bisa apa ya, kayak bikin misinformasi lah. Tapi kita nggak tahu ya, gue juga penasaran sih sama isi ceramah lengkapnya karena nggak mau langsung ambil kesimpulan. Mungkin nanti gue bakal nonton nih versi panjangnya, melenceng atau enggak, kita lihat ya kan. Nah untuk saat ini ceramah dari Mama Gufron ini banyak membuat masyarakat menjadi resah karena takut ajarannya ini bisa mempengaruhi banyak orang, apalagi setelah diketahui kalau dia memiliki pondok pesantren, yang berarti santri-santri sekaligus guru-guru di sana mengajarkan paham yang sama dengan pahamnya Mama Gufron. Dan untuk meredakan keresahan masyarakat atas video Mama Gufron yang sudah beredar luas di sosial media, akhirnya Majelis Ulama Indonesia atau MUI wilayah Jawa Timur akhirnya mengadakan pertemuan dengan MUI yang ada di Kabupaten Malang pada hari Jumat tanggal 12 Juli tahun 2024. Di mana di saat itu MUI masih berupaya untuk mengkaji ceramah-ceramah yang dilakukan oleh Mama Gufron yang dianggap sangat kontroversial dan menyimpang katanya. Menurut Ketua MUI di Kabupaten Malang yaitu Kiai Haji Misno Fadol Hija, MUI memang memiliki kewenangan nih geng untuk menegur hingga memberikan sanksi kepada Mama Gufron jika memang terbukti dia melakukan pelanggaran.
Nah, sanksi yang diberikan juga ya bakal bervariasi lah, mulai dari teguran, dia mendapatkan pembinaan, sampai penutupan pondok pesantren milik Mama Gufron, yaitu Unik Nusantara. Kebayang gak tuh, pemuka agama kena tegur? Ya kalau memang salah sih, tapi nggak tahu juga ya, kan masih proses. Kemudian dikatakan pernyataan dari Mama Gufron yang mengatakan kalau dia bisa melakukan video call dengan malaikat maut, menurut Kiai Haji Kholil Nafis selaku Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, itu benar-benar penyesatan dan tidak berdasar sama sekali, geng. Karena mana ada orang yang bisa video call sama malaikat maut gitu. Karena ya nggak masuk akal. Dan pihak dari MUI Malang sudah mengkaji video-video ceramah dari Mama Gufron ini, geng, dan didapatkan ada beberapa video dari ceramah Mama Gufron yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu salah satunya ya video call dengan malaikat tadi. Jadi kalau di total itu baru ditemukan sebanyak 10 poin yang termasuk ke dalam kategori penyimpangan menurut pihak MUI. Nah, berarti kalau dikaji lagi, digali lagi, bakal banyak nih penyimpangan-penyimpangan lainnya yang datang dari ya pernyataan Mama Gufron. Nah lalu geng, menurut informasi yang gue dapatkan juga, pihak dari MUI Malang itu sudah berupaya untuk bertemu dengan Mama Gufron untuk bisa berkomunikasi langsung sekaligus mendengarkan penjelasan dari Mama Gufron mengenai maksud dari ceramah-ceramahnya dia. Cuma Mama Gufron ini tidak pernah bersedia datang memenuhi panggilan dari MUI. Nah ini yang aneh nih, kenapa sih? Ya kan, kalau memang merasa benar, terus pas dikritik marah-marah, diajak ketemu sama lembaga terkait, lembaga yang berwenang, tapi menghindar gitu. Ini yang anehnya nih, harusnya seorang pemuka agama sudah berstatement harus punya jiwa kesatria gitu, pertanggungjawabkan setiap statementnya kan gitu ya. Dan pihak MUI hanya pernah ditemui oleh 7 orang dari pihak pengurus dan santri dari Mama Gufron ketika MUI datang ke pondok pesantren Unik Nusantara milik Mama Gufron. Dan menurut informasi dari detik.com dikatakan pihak dari Mama Gufron ini sudah memberikan klarifikasi melalui YouTube, hanya saja yang disampaikan itu bukanlah merujuk kepada poin persoalan yang dipermasalahkan oleh MUI. Tidak hanya MUI aja, pengurus besar Nadlatul Ulama juga ikut mempertanyakan kebenaran dari ceramah-ceramah Mama Gufron ini melalui pengurus besar dari Nadlatul Ulama atau NU di bidang keagamaan, yaitu Bapak Ahmad Fahru Rozi. Mereka mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dan tidak mudah percaya atas ucapan dari seseorang yang mengaku sebagai seorang kiai, ulama, atau bisa menulis kitab dan semacamnya seperti Mama Gufron ini. Kemudian Pak Fahru Rozi ini juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengenal dan memahami seseorang yang mengaku paham atau dengan keilmuannya dan juga latar belakang dari orang tersebut. Jadi nggak boleh langsung telan mentah-mentah. Jadi itu dia geng, kurang lebih pembahasan tentang sosok dari Mama Gufron yang sekarang sedang dibicarakan di mana-mana. Dan beberapa isi ceramahnya dianggap kontroversial dan juga ada yang anggap menyimpang dari ajaran agama Islam. Gimana menurut kalian geng tentang pembahasan Mama Gufron ini? Apakah kalian mendapatkan sebuah pencerahan atau justru kalian bercita-cita ingin seperti Mama Gufron? Ya kan? Coba tinggalkan komentar di bawah.